Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, baru saja Ramadan meninggalkan kita. Tentu bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka terasa menangis ditinggalkan bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Doa kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para jemaah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengamini doanya malaikat Jibril alaihi salam. Saat itu malaikat Jibril membaca doa, kemudian malaikat Jibril memerintahkan untuk mengucapkan amin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain doa itu adalah, ya Allah, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, kok sampai bulan Ramadan itu habis, selesai, ternyata dosa-dosanya belum terampuni, padahal Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril? Mudah-mudahan orang tersebut matinya celaka dan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri kita sering dengarkan adalah sebagai kemenangan umat Islam. Kemenangan umat Islam. Pertanyaannya para jamaah, kenapa kondisi saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia semuanya hampir terdolimi, terintimidasi dan lain sebagainya, terancam? Bahkan banyak saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Xinjiang Cina dibantai oleh mereka. Hadirin rahimakumullah, kemenangan sebenarnya dalam Idul Fitri itu adalah kemenangan personal, kemenangan pribadi atau individu. Karena itu para jamaah rahimakumullah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan memberi sinyal kepada kita 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah SAW, au kama qala, dalam sebuah hadis yang panjang, nanti, kata Rasulullah, ini sabda kepada para sahabat, nanti kalian umat Islam itu
bagaikan makanan yang dikeroyok oleh orang yang sedang kelaparan. Tidak bisa bayangkan para jemaah. Makanan itu tidak bisa bergerak, dikeroyok oleh orang yang sedang kelaparan. Amburadul kondisi umat Islam. Dilanjutkan oleh Rasulullah, nanti umat Islam pada saat itu bagaikan buih di atas lautan, di atas air. Kemana air mengalir, kena angin, ke timur ikut ke timur, ke barat ikut ke barat, dan lain sebagainya, terombang-ambing kondisi umat Islam. Nanti kata Rasulullah melanjutkan sabdanya, nanti pada saat itu kehebatan umat Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dengan dicabut kehebatan umat Islam itu, maka umat Islam tidak punya nyali lagi, tidak ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nanti kata Rasulullah SAW. Nampaknya para jamaah, saat ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW telah tiba, telah sampai di tengah-tengah kita. Kita lihat bagaimana Israel hanya sekitar ratusan juta, sementara umat Islam di seluruh dunia jumlahnya miliaran, bahkan 2 miliar lebih, tapi tidak bisa bertindak apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir setengah tahun dibombardir saudara kita seperti itu. Ada apa ini? Karena umat Islam ternyata belum menjadi muttaqin betul. Sabda Rasulullah tadi itu masih dipertanyakan oleh para sahabat. Kok bisa ya Rasulullah? Kondisi umat Islam seperti itu kok bisa Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Apakah pada waktu itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah? La, balhum kasir, kata Rasulullah. Justru umat Islam pada saat itu terbanyak, 2 miliar lebih para jamaah. Terbanyak. Para sahabat bertanya, lalu kenapa ya Rasul kok terjadi seperti itu? Karena umat Islam terkena penyakit al-wahn. Para sahabat bertanya lagi, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu penyakit al-wahn? Kok hebat sekali menggerogoti umat Islam? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam pada saat itu nanti sudah terkena penyakit hubbud dunya, cinta dunia, materialistis, orientasi hidupnya dunia, perut. Itu nanti kata Rasulullah. Nampaknya saat ini sudah terjadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut kepada kematian. Hadirin rahimakumullah. Saudara-saudara kita banyak, tidak sedikit apa yang disabdakan Rasulullah itu telah terjadi saat ini. Baru ditawari jabatan, sudah semua ayat-ayat Al-Quran dijual begitu saja. Naudzubillah min dzalik. Karena itu para jamaah rahimakumullah, ini kondisi umat Islam saat ini. Dan kita tentu kalau ingin menjadi pemenang, senjata untuk memperoleh kemenangan kembali umat Islam adalah takwa. Karena itu tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Kita sudah hafal menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, sudah hafal. Sudahkah kita umat Islam sudah melaksanakan seperti itu? Nampaknya masih jauh para jamaah. Padahal itu tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Makanya panggilan dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilannya kepada orang yang beriman.
untuk berpuasa, untuk bertakwa pada Allah, la'allakum tattaqun itu. Bagi yang tidak beriman, minggir, tidak ada masalah. Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh haji kita, tidak butuh Allah itu. Kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak haji, Allah tetap Allah. Tapi yang butuh itu adalah kita, butuh bahagia, butuh selamat, butuh ridha Allah, butuh masuk surga, itu kita. Sehingga kita dituntut taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah 208 Allah menegaskan lagi panggilannya pada orang yang beriman lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara lengkap. Kalau belum bisa, tidak berarti kemudian kan tidak bisa melaksanakan itu, tidak bisa meninggalkan riba dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut tergiur, ikut di dalam kemaksiatan itu. Naudzubillah min dzalik. Bagi orang-orang yang mau berusaha, insya Allah kalau kedahuluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan karena ada usaha, ada perjuangan untuk ingin menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh itu. Ketika kita tenang-tenang saja, santai-santai saja, itu bukan tugas kita. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, naudzubillah, itu akan membawa dosa yang besar. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Ini dosa besar semua. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak ingin berhukum, tidak ingin menerapkan Islam secara kafah, mereka kategorinya 3 kategori Allah Subhanahu wa taala. Zalim, fasik adalah dosa besar, atau kafir. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah mengancam kepada kita, siapa yang mengambil Islam hanya sebagian, yang enak-enak saja yang diambil, yang lain terlantarkan, ditolak, bahkan syariat Islam, salah satu syariat Islam diancam dalam surat Al-Baqarah 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Al-ayat. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian hanya mengimani sebagian dari isi Al-Qur'an, sebagian dari syariat Islam? Kalian ambil, kalian laksanakan, yang lain kalian tolak syariat Islam. Sunnah-sunnah Rasulullah kalian tolak. Naudzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan seperti itu illa khizyun fil hayatid dunya, hidupnya di dunia akan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu di dunia para jamaah. Apa kata Allah selanjutnya? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan nanti di hari kiamat akan kami kembalikan orang itu kepada siksa yang sangat dahsyat. Asyaddil adzab, sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya para jamaah rahimakumullah termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mau berjuang menegakkan agama kebenaran, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita tahu dari kebenaran Islam itu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, bukan malah menyembunyikan kebenaran itu untuk dijual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Ini dijelaskan oleh Allah surat Al-Baqarah 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, sebagian dari syariat Islam, sebagian dari isi Al-Quran mereka sembunyikan. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka jual ayat-ayat itu dengan harga murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, kata Allah. Mereka itu, yang mereka dapatkan itu dari hasil menjual ayat itu, dapat jabatan, dapat gaji, dapat uang dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Yang mereka masukkan di dalam perut itu tidak lain adalah illan nar, neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara sama Allah, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan, di dunia aja dengan teman kita didiamkan sudah susah. Kalau di akhirat didiamkan Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika dipanggil Allah husnul khotimah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.